kita. So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Ramai sekali dari MPL Arena dan ini benar-benar menjadi match yang menarik banget karena Aura baru satu kali doang menang bang dari matchnya ketika melawan RRQ sejak dibukanya franchise. Alright, dan ini dia bisa dibilang secara tidak langsung banyak orang berkata Aura balik ke setelan pabrik, tapi Aura kali ini akan mencoba membuktikannya. Mereka merombak semua roster yang mereka miliki. Bahkan dengan adanya permainan pattern assassin di kedua belah sisi, cuma minusnya satu. Benedetta bisa ke arah tank. Iya, itemnya. mungkin ke arah semi nanti bang. Hybrid Jadi ya? ada hybrid defense, ada juga mungkin satu kayak sosok Hunter Strike ataupun Malefic Roar nantinya untuk sokong damage juga. Karena kalau dari Emblem pasti ada Demon Slayer biar nanti kontesnya menang. Oke, lebih mengarah kontes. Kalau Emblem mungkin emang kita udah mulai prioritas ke arah sana ya. Karena pertama dari segi farmingnya lebih cepat. Walaupun Emblem-Emblem lainnya akan lebih kuat dalam segi teamfight. Cuma melihat dari pergerakan dari seorang Kabuki ini, dia udah mulai paham pattern dengan jungle yang mereka miliki. Dan fun fact by Grab, ini adalah pertama kalinya Hai bermain sebagai roamer di MPL Indonesia Season yang ke-11 ini. Dan langsung dicobain di MPL loh bang. Nggak ada ngeri-ngerinya bro. Gak takut sama sekali. Dan Cait ini memang dia user yang terbilang power untuk haritnya. Jadi harus sedikit hati-hati juga nih. Jangan sampai dia dapetin link yang oke. Karena kalau punya item, dia punya absorb shieldnya nantinya bisa nahan damage dari Skylar. Dan bahkan kalau bisa kita bilang ya beberapa belakangan ini para pemain yang power-powernya kayak itu selalu dikeluarkan di MPL. Pertama Rizal kita kemarin lihat Moskovnya power dilepas. Cait power dengan Harit dilepas. Dan bahkan itu Heist juga kemarin dilepas. Cuma yang cukup problem adalah ketika dilepas itu malah menurut gua adalah wah ini something wrong nih. Yang power lo lepas ada apa nih? Iya, tapi ya balik lagi bang. Biasanya orang yang dapetin powernya pun fokusnya ke mekaniknya bang. Betul. Jadi mungkin rotasinya yang terlambat ataupun dari segi makronya nggak terlalu connect. Itu jadi dasar juga sebenarnya bang. Kenapa hero power dilepas tapi kok bisa nggak menang gitu loh. Yes, jadi banyak banget pertimbangan apalagi di sisi gold lane yang sekarang menjadi prioritas untuk para tim-tim yang berada di MPL. Lihat Kabuki membuka terlebih dahulu. Kita lihat para pemain dari tim Aura Fire langsung membuka dengan baik. Transfer ke belakang. Hai sudah menggunakan flickernya. Bahkan Fatality kali ini gak berhasil mendapatkan point kill. Di sisi sebaliknya first blood berhasil didapatkan oleh para pemain dari tim Aura. 2 point kill. Kabuki save dengan retributionnya. Albert again and again kali ini ditumbangkan dan bahkan gagal dengan retributionnya. Iya, dengan kontes yang bagus banget. Yang pertama adalah pastinya lebih nyaman dari Kabuki. Dia punya an eye for eye, jadi dia immune sementara dan retribution timingnya itu bisa pas banget. Tapi ya ini melihat dengan RRQ, dengan adanya Kufra di awal, adanya Parsha, mereka nggak takut loh untuk kontes secara objektif. Karena dari segi power, Valentine itu akan lebih power dari awalnya. Yes, poking-pokingnya. Emang dia hero poking. Sementara dari seorang Parsha ini kan dia emang hero burst. Benar. Untuk spammingnya dia nggak terlalu banyak bisa kita bilang. Bahkan di bottom lane melihat adanya Kabuki yang mencoba untuk melakukan rotasi, Skylar harusnya udah tahu kan hal itu ya. Kalau untuk dari map awareness ya, Skylar ini salah satu gold lane yang kuat banget. Sebenarnya Kabuki juga ketika waktu dia di gold lane, map awareness-nya tinggi banget bang. Jadi ketika di mid-nya hilang, dia tuh udah langsung jaga posisi. Mau kemana pun mid-nya pergi, dia tetap jaga second posisi dan retribution masih bisa diamankan oleh Albert. Oke, mengadu retribution kali ini nampaknya Albert udah mulai panas dan ternyata tell prediction ya kali ini. Untuk RRQ dengan adanya 4 caster dan 2 caster KB dan juga Mirko menuju ke Aura Fire. Kalau aku based on by draft. Dengan adanya draft yang dimiliki RRQ cukup kuat. Dan bahkan di sisi sebaliknya Lemon lihat mencoba untuk mendominasi Fluffy di garis depan dengan ada Shadow Kid dikeluarkan bersama dengan Federate Strike. Masih belum bisa diselamatkan Kabuki. Kali ini masih dengan Knife for Knife bersama dengan Alito Available. Bahkan menyusun gimana caranya Aura Fire bisa mundur tanpa harus terpick off. Decision yang bagus banget dari Fluffy. Dia ngebuka Black Dragon form dan dia langsung turun bang. Biar dia dapetin imunnya doang dan rotasi kali ini Hike yang bakal mimpin ke arah gold lane. Oke, tapi Vesagar kita tahu salah satu hero favoritnya dia juga Varsha. Bahkan itu hero powernya dia sendiri. Dan dengan Valentina ini secara tidak langsung. Oke, gue bilang Valentina itu emang bisa mengcopy IMU. Tapi kalau ngomongin soal untung, lebih untung kalau ngopi Varsha. Iya. Kalau gue. Mungkin hilangnya tuh cuma satu bang. Mobilitas dari burungnya Parsha ini loh yang Ferry. Ya. Ferryansyah. Ferry beda dong, Pulo. Pulo. Tapi kalau namanya kontes turtle ya. Walaupun tadi kita lihat yang menang adalah Aura Fire. Dan dari segi network pun Aura Fire masih unggul bahkan dari killnya. RRQ tetap harus kontes bang. Yes. Karena kalau dibiarin free, dapetin buff turtle, Kabuki akan semena-mena nanti masuk ke gold ataupun XP. Yes, dan bahkan Kabuki mungkin rotasinya akan lebih cepat dibandingkan seorang Albert ya. Melihat adanya satu buah turtle yang setelah dibuka oleh para pemain dari tim RRQ.
Tim RRQ akan lebih mundur untuk ke arah belakang. Tarik sejenak melihat potensi gol yang cukup. Ini hitungannya di early, di 5 menit awal. 1000 tuh tinggi loh, beda 1000 tuh jauh loh. Terasa. Itu berasa banget. Karena kalau mungkin mutiara menit-menit di atas 10 menit nggak terlalu terasa. Kabuki membuka terlebih dahulu. Ada VN di depan sana. Hai memberikan sedikit informasi, menjaga Turtle dengan sangat aman karena kalau ada yang mendekat akan ada fatal ditembakkan. Retribution from Kabuki tetap berhasil mendapatkan satu buat Turtle dengan cukup mahal. Dua Turtle diamankan, Lemon di arah belakang mendapatkan seorang Hai, mencoba untuk menyelesaikan tugasnya, tapi VYN nggak bisa membuat seorang ditembakkan, dibawa kabur dan Lemon tertake down. Lihat, Lemon masuk perangkap dari tim Aura Fire. Wow, sang api. Retribution dari Kabuki. Kita tahu Albert. Kita semua mengakui Albert dengan retributionnya. Ternyata dia nggak bisa dapetin 2 kali turtle. Ini menjadi keuntungan yang bahaya sebenarnya. Tapi ternyata salah satu dibalikan kembali karena Natu Blazing Duet dari belakang dan bahkan Shadow Kill. Setidaknya at least mendapatkan 1 buah point kill yang dimiliki dari tim RRQ. Pecah telur di menit yang ke-6. Untuk RRQ itu adalah waktu yang lama. Ya, 6 menit baru dapetin 1 kill. Hai. Lemon masih mau lebih. 1 buah point kill kembali Rainbow. Melakukan rotasi dengan Very-nya. Menuju ke arah bottom lane. Mencoba untuk membalikan kembali keadaan. Mengejar ketertinggalan gold hingga terbayar 600 perak saja sekarang. Iya, ini dia Bang yang tadi sempat lu bilang juga karena ketika memang fitur ice track-nya diambil, mungkin impact-nya masih sama. Tapi nggak untuk mobilitas Bang. Kita tahu Rainbow tadi langsung muter ke belakang. Dan dia punya range yang jauh banget untuk dapetin 1 kill. Sementara dari segi item, mungkin dari Harit Cait terlebih dahulu nih. Spam dari Chrono Dash udah bisa dilakukan karena udah ada 2 cooldown. Reduction yang cukup banget untuk nge-spam Chrono Dash nanti ketika zaman Force. Yes, tapi satu lagi item mungkin bulu yang sangat ditunggu oleh seorang Cait. Dia akan memberikan dia sedikit damage untuk 1 by 1 situation dengan seorang Skylar. Skylar ini mulai harus lebih respect. Ingat, Facehugger burst damage yang makin late game makin perih. Mungkin Athena Shield akan menjadi jawaban dari seorang Skylar, walaupun bukan sekarang. Tapi kalau misalnya bukan sekarang, lawannya dia juga kan bukan seorang physical damage. Jadi nggak terlalu bermasalah kalau dibuat Athena di item ketiga. Iya, itu gue setuju. Dan dari segi gold ya, kita tahu RRQ digempur habis loh sama Aura. Tapi yang paling tajir tadi Skylar ternyata Bang. Betul, karena Skylar free. Mereka ini Aura Fire berhasil memenangkan tim fight selalu di arah Turtle. Dan ini dia penentuan. Apakah akan ada perfect turtle untuk Aura Fire? Karena ini Aura Fire dengan roster terbarunya. Fatal Link telah dikeluarkan oleh Fire Blow. Tepakan retribution harusnya di tangan dari seorang Kabuki. Free turtle untuk Aura Fire. Perfect turtle atas tim RRQ. Ingat, harus digaris bawahi. Atas tim RRQ yang berada di top 3 klasemen. Sedangkan Aura sedang berada di posisi yang terpuruk. Iya, bahkan nggak pakai retribution dan Kabuki. Kabuki berhasil mencolong 1 bombar bombar dari seorang Albert Tambang mencoba ditumbangkan di depan sana. Kabuki survive, mundur ke arah belakang. Hai memberikan jiwa dan raganya. Aura Fire tidak kenal takut untuk mengadu retribution kali ini. Wow, dominasi dari Aura Fire nggak berkurang sama sekali. Mungkin menjadi satu informasi yang penting banget ketika tadi turtle-nya dilepas. Dia nggak pakai retributionnya Bang. Dia pede banget. Mungkin tadi kalau misalkan ada Rainbow ataupun siapa sedikit lah ya. Dia ngeliatin ke arah turtle mungkin itu bisa nge-bait retribution dari Kabuki. Tapi karena nggak ada ya dia pede banget dan langsung trapping. Langsung tripping dan dia pede banget karena dia tahu dia punya power retribution. Toh kalau dapat syukur nggak dapat ya uts ya gitu udah, loh. emang punya RRQ kan. Yang itu punya RRQ gitu. buffnya. Dan bahkan kali ini berarti kita harus mengakui Albert. 5 season dia berada di posisi puncak kurang lebih ya dari season 6 sampai sekarang. Berarti 4 season ya? 4 season. 4 season dia berada di puncak ya kan. Tapi kita lihat dibalikin kembali keadaan Kabuki terlalu sakit mundur ke arah belakang. YN memberikan sedikit distraction, tidak mengenai siapapun di sisi sebelah top lane. Skylar, dia selalu lebih fokus untuk objektif. That's why kenapa dia lebih kaya dibandingkan yang lainnya. Dan bahkan kalau bisa kita lihat, tim fight yang dipegang oleh tim RRQ kali ini, mereka tidak punya power. Final set dikeluarkan, Hai bakal menjadi pilihan utama, tapi nampaknya Finn duluan yang bakal menjadi korban jiwa. Facehugger full of power untuk bisa menumbangkan para pemain dari tim RRQ. Aura Fire dengan roster terbarunya. Ini menjadi dirinya sendiri. Mereka mencoba untuk membakar api bersama Sang Raja. Mencoba untuk membakar kerajaan dari Sang Raja. Circle telah dikeluarkan. Berhasil menemukan seorang Cain. Mundur ke arah belakang para pemain dari tim Aura Fire. Jangan lupa ini bisa menjadi baiting untuk mereka. Tim RRQ. Wow, sebenarnya mungkin informasi yang penting didapatkan karena Hike selalu makan Finn. Dengan Fatalingnya. Jadi ketika sudah Finn-nya tumbang, oke, gak masalah. Tapi dia ngeluarin banyak banget short skill seperti skill-skill besar tadi. Fitur Ice Track Durian dan Facehugger.
Sagar masih berhasil didapatkan, shadow kill-nya tidak ada, tapi Coach Shadow-nya menyangkut karena seorang Albert seorang diri di sana, tidak ada yang menemani bersama dengan Kabuki, bakal coba ditumbangin begitu saja. Albert membalikkan kembali para pemain dimiliki dan shutdown. Akhirnya berhasil didapatkan Skylar, blazing duet from Skylar membuat para pemain dari tim Aura Fire porak-porak dalim dan lihat damage-nya terlalu sakit. Chai Ferrari going, last hit, Chai still survive, tapi zaman force for defensive itu bukan hal yang baik. Oh no, Fluffy juga ketinggalan di belakang dan udah mulai ketahuan Bang Ji. Oh, Fluffy, where are you going? Mencoba menghindari damage yang diberikan dari seorang Skylar. Fluffy nampaknya masih coba untuk bertahan, mengimun apa yang dimiliki dari seorang Lemon. Para pemain dari tim RRQ, mereka punya power yang sangat besar. Pertama, gak ada Black Dragon Transform. Kedua, tidak ada Flicker untuk Facehugger. Tapi mereka masih belum tahu informasi tentang Hai. Ya. Paling nggak untuk Hai-nya masih, harusnya dia mikirnya akan ada Bang. Kalau informasi yang masih belum jelas, biasanya rata-rata pro player itu akan membulatkan jadi ada. Betul, gue setuju. Itu rata-rata pro player dan dari Lordnya ini bakal enak banget sebenarnya setup sama RRQ. Tapi hati-hati karena Kabuki itu untuk nge-steal ya nantinya. Dia punya an eye for eye yang enak banget, jadi dia lebih nyaman Bang. Retry-nya tuh lebih tenang. Contohnya kayak Lancelot Tonros kalau dulu. Lancelot Tonros. Nah, kalau misalnya dia mau seperti itu, win condition yang dia miliki satu, Lim. Gimana caranya Skylar ini melakukan team fight backline-nya? Jadi bermain flanking. Oke, kita anggap Lord di tangan dari Aura. Ya. Tapi kalau Aura tumbang 4, tumbang 5, tumbang 3 pun itu tetap cuan untuk RRQ. Ya dan sekarang bahkan setupnya rapi banget Bang. RRQ dapetin free Lord, nggak bisa untuk nge-steal pun, bahkan ke depan aja nggak bisa. Oh, Hai terlalu dalam nampaknya kali ini. Mencoba untuk memaksakan di depan sana, Skylar memberikan sedikit pressure dan diberikan Hai. Damage-nya, Flicker telah dikeluarkan, informasi didapatkan para pemain dari tim RRQ. Kali ini informasi yang valid dan bulat. No Flicker untuk Hai. Wah ini defense-nya bakal susah lagi nih. Apalagi ini kan Parsianya walaupun bisa dicuri ya. Mungkin Fitter Strike bisa diambil memang. Tapi sayangnya Rainbow ini yang punya Fitter Strike asli bisa juga nih membombardir bagian belakangnya. Seperti Cait, seperti Facehugger, tipe-tipe yang gak terlalu keras itu bahaya sih. Alright, yang tidak terlalu keras bahkan yang keras aja lebih berbahaya, lihat Hai. Itu sangat sakit tapi mencoba di-poking begitu saja. Skylar tak kenal takut. Tapi ingat Skylar damage dari Facehugger yang mulai harus diperhatikan sih. Damage, gue kalau melihat Skylar ini bukan Cait lawannya, Facehugger. Iya bisa burst ya. Bisa burst dan bahkan dia bisa dibikin linglung cloud-nya di depan sana. Ada Kabuki, Knife for Night telah dikeluarkan para pemain dari tim RRQ. Memasang menuju ke arah top dan mid lane-nya. Membacakan pasif yang dimiliki oleh tim Aura Fire di best turret mereka. Mengejutkan sekali, 2.300 gold malah dipimpin dari tim RRQ. Mereka membalikan kembali keadaannya, mendorong wave-nya dengan masih ada satu buah minion. Super di arah tengah dan di arah top lane. No base turret pasif. Dari bottom lane. Pasif dikeluarkan oleh seorang Rainbow. Fireworks ternyata satu membuat salingnya gagal. Dibalikan kembali keadaannya. Skylar trigger disiplin dari segi blazing duetnya belum ada. Dan diving ke dalam blazing duet from Skylar. Berhasil memporak-porandakan para pemain dari tim Aura Fire. Cair, shadow kill. Bahkan Aura Fire kehilangan 3 pemainnya. Ini pencara untuk tim Aura Fire. Wah Vayne sang kapten dari sang raja bisa dapetin 3 pemain langsung dan Hai kali ini bakal dikejar juga. Mau dipaksa sepertinya Bang. Oke, tapi Kabuki kamu terlalu dalam dan bahkan terperangkap di depan sana. Masih coba untuk selamat. Kabuki still survive. Oh my god, leave. Defense yang bagus sebenarnya sih. Walaupun kehilangan 2 base turret ya. Jujur, dengan timing yang bagus tadi dari Finn, itu bisa di-end loh sama RRQ. Kalau memang tadi dia escape-nya nggak bagus. Sementara untuk counter initiate-nya sendiri, Aura Fire bermodalkan Kabuki, menurut gue itu udah satu hal yang paling penting. Di timing yang pas lihat, Iron Rage kena ke arah 3, follow up-nya Blazing Duet. Kalau mereka seandainya jalannya satu arah Bang, ke arah base bareng-bareng, itu rata Bang. Rata itu. Karena kena damage Blazing Duetnya barengan. Tapi karena mereka di kanan. Iya, mereka mencar. Jadi damage-nya nggak terlalu kena semua dan ada beberapa yang selamat. Alhasil masih bisa defense. Tapi dengan adanya lot yang pertama aja menurut aku pribadi ya, dengan adanya 2 base turret yang pecah itu udah cuan banget sih. Itu udah paling mahal karena mereka masih ada pasif, mereka lotnya masih lembek, masih lembut. Tapi lihat bakal coba dipaksa di depan sana, Skylar mundur ke arah belakang, coba dipaksa, masih dikocok begitu saja, one last hit! Salah pick up habis terjadi tapi Blazing Duet bersama dengan Fatali dikeluarkan begitu saja. Shadow kill membuat seorang Hai terperangkap bersama dengan Facehugger dan Kain. One last man dari top lane harus hilang. Ini bencana untuk tim Aura Fire.
Fire. Ganking gaming yang mencoba mereka lakukan. Tapi nampaknya belum berhasil. Skylar sebagai seorang baiting malah melakukan jebating terhadap para pemain tim Aura Fire. Kabuki, one man show, fair to everybody. Immortality pecah, Peter Bowen sangat bebas dan Aura Fire tetap ditekuk. Kemenangan untuk Sang Raja di game yang pertama. Wow, Sang Raja dari segala... Wow, semakin ramai ya, semakin siang semakin ramai. Yang di rumah juga mau kesini boleh. Rame-ramein di sini karena match hari ini tuh banyak banget bang, ada 4 match total. Oke, dan buat kalian semua yang bingung mau pacaran kemana, langsung aja MPL Date ke MPL Arena. Ya, kalau nggak punya pacar kasihan deh lo. Waduh, kayak ngomongin diri sendiri. Oke, kalau gitu kita balik lagi menuju ke Lane of Dawn ya. Sampai sekarang membantu pergerakan dari seorang Albert untuk mendapatkan rotasi yang cukup cepat. Karena Little Wonder-nya ada berada di arah top lane. Ya, dia start di orange. Ya. Satu biar nggak dirusuhin sama Franco sih. Karena Franco tuh deket banget ke purple buff. Yang kedua, karena nanti rotasinya akan berakhir di purple buff dan dia bisa kontes di Little Wonder-nya. Albert malah berlawanan. Albert maksudnya Kabuki. Kabuki malah berlawanan. Dan bahkan di sisi sebaliknya kita lihat, harusnya yang dominasi ini dari seorang Hai, bukan Finn. Malah yang membuat ketakutan jungler itu sendiri, malah berada di sisi dari tim RRQ. Kalau kita bahas soal Franco nih, lu setuju gak sih kalau Franco ini nggak muncul malah serem? Iya dong, kan itu dia yang mengerikan. Dia lebih bisa inisiator tanpa harus mengeluarkan badannya, nggak ngebuka badan. Justru kalau dia muncul, kita nggak takut gak sih? Oh dia ada di sini. Tapi Gua kalau tahu dia nih, nggak ada, waduh. Geraknya kemana gitu ya, geraknya kemana. Dan bahkan kita lihat juga di mana ada Chait mencoba one by one situation di arah bottom lane. Ada Hai mundur ke arah belakang, Finn bersama dengan seorang Rainbow mencoba untuk memberikan sedikit pressure di arah bottom lane. Hai mau nggak mau mengeluarkan satu ball flickernya kali ini untuk bisa survive. Tembok yang sangat tepat dikeluarkan oleh seorang Finn. Barrier 1 kali 24 jam ya. Kali ini portal yang sangat tepat bahkan sampai membuat Hai mendapatkan flickernya. Iya lumayan sih ya di awal. Walaupun nggak ada kill yang terjadi. Tapi menurut gua ini udah lumayan banget nih. Source besarnya udah keluar. Sosok dari Roamer nggak punya flicker ketika di turtle pertama. Otomatis semua bagian frontnya akan lebih berani. Dan Martis experience match up sama Glow. Jujur kalau memang di fight adu terus. Kayaknya Martis masih bisa deh untuk ngasih damage dan kabur. Alright, tapi yang paling sulit adalah Martis di sini nih. Ini akan ada zoning out yang tidak cukup adil kalau gue bilang di arah EXP lane. Kenapa? Glue itu survive banget. Dia benar-benar bisa bertahan hidup untuk nge-zoning out para pemain dari tim Aura Fire lainnya. Tapi lihat, Retribution berhasil didapatkan dengan Kabuki sangat baik. Bahkan first blood didapatkan dengan 1 point kill atas seorang Finn yang mahal. Lagi ya, berarti kembali lagi nih. Aura dengan rotasi yang bagus di awal. Turtle-nya oke sih, Retribution-nya Kabuki ini bahaya nih kalau gue lihat. Iya, udah mulai ya. Iya, cuman entah kenapa nih, jangan sampai ikutin alur dari RRQ. Karena memegang early game, di game pertama kita udah lihat, itu gak cukup. Gak cukup, kan aku udah bilang, sekarang ini very important person itu berada di gold lane. Ya. Itu udah pos satunya. Yang bisa dibilang, kalau misalnya di arah early to mid jungler bisa gendong, udah bisa menangin, ngasih space, mid lane trio midnya udah ngasih space, tapi mid to the late gamenya gold lane-nya gak bersinar, berat. Emang susah sih, karena yang punya damage di akhir ya gold lane gitu kan. Ya, bahkan Kandalin basic. Bahkan kalau early-nya gold lane-nya gak maksimum, tapi di arah mid to the late game-nya dia bisa gendong, itu malah bisa jadi menang, Lim. Menarik ya. Dengan sekarang tuh memang rata-rata kayak gitu, karena tanknya kan ada di jungle. Bahkan kita lihat kayak Albert pakai Pakito pun sebenarnya dia bukan carry utama bang. Yes bener, aku juga setuju. Carry utamanya akan ada tetap di Skylar. Pos satunya udah tetap di Skylar, ini posisi very important personnya di Skylar. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat, Aura Fire ini agak lebih cepat rotasinya, Vestager balik lagi dan untuk yang belum silakan Lim. Wah lihat kan, yang tadi Skylar dia gak ambil penet sama sekali bang. Yes. Dia ngambil full regen. Tapi kalau kita lihat dari embelnya Chait, ada 1 poin penetrasi. Ini yang sempat tadi gue ngobrol juga sama bang. Watch tapi dikeluarkan begitu saja dan menjadi pilihan utama dan hilang. Hai, memberikan pelodian menuju ke arah Skylar, fokuskan Skylar tapi lihat flicker save the day. Membuat seorang Kabuki bahkan gak bisa melakukan following up di arah bottom lane. Double kill, Facehugger dengan power hero-nya. Ingat, Facehugger 1 season bahkan dia hampir tidak dikasih Farsha-nya di MPL beberapa waktu lalu. Tapi lihat, Albert. Misklik yang dilakukan, sayang sekali tidak bisa menurunkan Facehugger dari burung Ferdiamson. Iya, pulung ya.
Tapi Turtle yang lagi-lagi di setup sama Aura. Dan RRQ sebenarnya punya PR. Tapi Oh, Rainbow mancing yang mantap. Berhasil didapatkan. Lemon di garis depan. Hai menjadi pilihan utama, tapi lihat adu Retribution dari seorang Albert bersama dengan seorang Kabuki. Siapa yang berhasil mendapatkannya? One shot Retribution di tangan dari seorang Albert. Finn membuat segalanya lebih manis dan lebih mudah untuk seorang Albert. Ya. Finn save the day. sang kapten pastinya dari RRQ yang memberi waktu dengan wall charge-nya. Namun di sisi lain Cait, dia dapetin full dari plating turret bang. Ini juga menjadi bahaya karena kita tahu Cloud yang memang udah dapetin 2 item power spike-nya, Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff itu bisa ngasih damage yang benar-benar gila. Dan bahkan trade-nya sama turret ini terbilang rugi sih sebenarnya untuk di awal game kayak gini. Iya, tapi kita lihat agak sedikit pergerakan yang kurang fleksibel nampaknya dari seorang Cait ya. Dia harus segera rotasi sih. Bahkan kita lihat di arah bottom lane, Flavi terperangkap begitu saja. Ada Rainbow dan Decimet! Hilang langsung membuat para pemain dari tim Aura Fire. Mereka harus sadar Flavi tidak boleh terbuka positioningnya. Para pemain dari tim Aura Fire harus memberikan waktu untuk seorang Cait. Albert di belakang sana, dia berani banget mengadu 1 lawan 1 dengan seorang Kabuki. Tapi untungnya Hai terdeteksi. Kalau Hai tidak terdeteksi itu mungkin Albert masih bisa dive in. Menarik memang ya dengan sebenarnya mungkin metode yang dilakukan sama Aura Fire memang seperti ini. Namun Watchers ternyata mas. Oke, Watchers dikeluarkan. 1 poin telah didapatkan. Para pemain dari tim Aura Fire kali ini mereka mencoba untuk memberikan sedikit pressure terhadap seorang Kabuki. Tapi masih ada Facehager. Mencoba untuk membalikan kembali keadaan. Atau ingatkah kalau Facehager tadi di war di arah bottom lane yang dimenangkan oleh RRQ, Facehager membalikan dengan 2 point kill. Iya. Itu jangan sampai dilupakan. Posisinya sih yang paling bagus posisinya. Posisinya itu dengan Parsianya itu sangat-sangat bagus. Bahkan dengan dia purify sekalipun ya. Walaupun dia dengan purify, dia bukan flicker loh. Iya. Mungkin mau nggak mau ya nanti Watchers flicker mas dari Finn. Dan Renner lumayan sakit sebetulnya. Dan balik lagi Aura sekarang lagi memegang keuntungan nih dari vision mapnya karena 1 turret udah hancur dan conceal play ini yang memang mereka butuhkan. Tapi mereka butuh target besar, udah nggak boleh lagi makan Finn. Oke, mereka tunggu target yang cukup besar tapi Fluffy tidak boleh ngebuka seperti itu lagi. Kalau nggak bareng sama Hai. At least kalau Fluffy-nya terkena poking, ada Bloody Hand yang dikeluarin. Bisa di-commit ya? Yes. Sebenarnya mungkin jangan sampai di-poke tapi nggak balas poke bang. Itu yang bahaya. Yes, jadi kayak nggak adil pertukaran darahnya. Bener, nantinya dia akan dipaksa recall dan sebagainya. Dan bahkan itu akan posisi 4 versus 5. Alright, kali ini kita lihat Kabuki yang berada di garis depan terlebih dahulu. Langsung ada Bloody Hand, Lemon yang menjadi target utama. Split membuat Lemon mencoba bertahan tapi ternyata tidak bisa terlalu lama dengan Decimet yang dimiliki tim Aura. Kabuki dipaksa untuk mundur. Kabuki gak memiliki darah untuk bisa mengadu Retribution. Tapi di sisi sebaliknya, Fluffy, Cait tidak mau team fight lebih dalam lagi. Cait sedikit terlalu terburu-buru untuk masuk. Dia butuh stacknya dan sekarang Cait bisa bersinar. Tidak ada wall charge, dia punya sprint, dia punya blazing duet. Tapi ternyata Cait gak masuk. Ini harusnya kesempatan maksimum. Ini harusnya kesempatan yang mahal untuk Cait bisa masuk loh. Iya. Itu Cait free banget. Mungkin memang niatnya untuk reset doang bang. Dan Kabuki hampir saja bisa ditumbangkan, dapetin 1 turret. Dan seperti kita tahu kenapa Albert tadi semangat banget bang ya. Atau sedikit grogi dari retri. Iya. Kita tahu ya, dilihatin emang begitu ya. Ditonton oleh ini support system terbaik. Tapi Cait, kalau sekarang ini bukan waktu yang baik. Ini bukan waktu yang baik, bahkan dari tadi yang dia lakukan menurut aku. Dia membuang waktu yang harusnya dia bisa dapetin gold di sisi lain. Bisa farming, bisa ngelakuin split push mungkin. Malah kita melihat kok malah Kabuki yang nge-split gitu kan. Yang harusnya sosok Kabuki tadi ya udah recall aja. Terus dia langsung balik lagi ke Turtle, Caitnya yang turun. Karena kita anggap apa? Mereka under kondisi gold. Mereka butuh gold itu. Dan mereka butuh Cait untuk dapetin banyak banget gold dengan item yang cukup mahal dari Bloody Hand. Iron Hawk yang sangat maksimal. Finn, Watchers dibalikan kembali ke arah mundur ke belakang. Cait masih bermain dengan safety kali ini. Tapi para pemain dari tim Aura Fire mereka sepertinya tidak akan dilepas begitu saja. Finn harus try for defensive Cait. Blazing Duet hanya untuk defensif. Sedikit pergerakan yang cukup sayang sekali bahkan mereka harus kehilangan high-nya. Agak maksa sih bang. Ini kalau bisa kita bilang bukan hanya maksa. Kalau lihat based on game yang pertama, yang satu Blazing Duet for offensive, sekarang for defensive. Kasusnya beda. Lihat bahkan para pemain dari tim Aura mereka udah gak bisa bertahan lagi. Source skill yang habis, gak ada Feather Extract. Gimana caranya mereka bisa mengcover? Mungkin di war yang tadi ya, pertama 1 Source Blazing Duet yang udah keluar. Entah kenapa Blazing Duet yang udah keluar nih. Tapi tiba-tiba kita ngelihat Hyde yang masih nyoba Iron Hook bang. Emang gak kena siapa-siapa tapi tetap susah. Tapi lihat Tel ini masuk terlalu dalam, Finn. Memang sering terjadi seperti itu. Dan bahkan Finn adalah salah satu
roamer yang sering di take down gak sih? Ya sebenarnya mungkin gini ya. Most Ini dead dia tuh salah satu roamer most dead ya. kalau gue coba pikirin nih apa yang coba dilakukan Vin. Dia ngebuang Bloodihan bang. Karena Bloodihan ini pasti ada yang kena loh. Yes. Mau nggak mau dan ya udah dia kasih badan dia. Dan kalau dari segi item nih. Ternyata dari kedua XP lane nih Lemon dan juga Fluffy. Fluffy pakai Fury Hammer nih. Buat nambahin penetrasinya. Tapi nextnya lebih ke item defense seperti Dominance dan Molten Essence yang bisa mempercepat clearnya. Mungkin satu Bloodlust kali ya. Yang enak juga untuk sustain. Tapi kalau memang mau damage ke arah Hunter Strike berarti. Sementara kalau Lemon ya kita tahu Glow lah. Curse Helmet, Dominance, item-item yang di base-nya adalah item defense. Itu udah berfungsi banget karena dia mainnya pakai max health. Yang bikin dia nanti lebih enak lagi, lebih sakit juga. Alright, World kali ini dibuka terlebih dahulu oleh para pemain dari tim RRQ yang masih jauh. Aura Fire Bisa dengan ini? sangat cepat dan dia bisa dapetin Lord kali ini. Retribution didapatkan oleh seorang Kabuki dengan sangat mudah dan wild shot dikeluarkan begitu saja. Federer Stefan defensif tapi High terbelakang di depan sana. Mendapatkan satu buah poin kill atas Roamer, it's okay. Facehager. It's okay, no problem, tapi lihat di arah bottom sana. Lemon. Facehager masih mau lebih dan di follow up oleh seorang Albert. Ditukar dari seorang Albert dan di sini Albert juga menjadi korban jiwa. Double kill from Rainbow. Giant. Akhirnya Giant bersinar dengan ada offensive game yang dimiliki dan ternyata Kabuki tertinggal. Damage yang diberikan dan bahkan benar-benar dimainin kucing-kucingan di depan sana oleh seorang Rainbow. Oh di side-nya sih yang mungkin agak kurang tepat tadi ya untuk kejar ke arah Rainbow. Karena ya kita tahu Benedetta damage-nya nggak seberapa. Dia nggak bisa burst damage dan dengan dapatnya Lord. Aura Fire malah kehilangan inner turret-nya. Ini yang bahaya. Lagi-lagi High yang udah bagus tadi dia jadi korban. Dia jadi Cukup tumbal. satu, udah. Ya, Cukup sisanya satu kan? mundur. Mundur, reset karena Rom yang tumbang, Yauts gitu loh. Hidupnya juga cepet kok. Tapi masalahnya ya dengan Lord yang kali ini mereka dapatkan. Paling nggak tujuan mereka harus dapetin inner turret-nya dulu nih. Apakah cuma satu inner turret yang dapat? Kalau misalkan satu itu bakal jadi rugi banget. Alright, tapi di arah top lane sana Lemon mencoba untuk menahan Lord agar tidak masuk ke arah turret yang dimiliki dari tim RRQ. Mencoba untuk menutup begitu saja Facehager. Udah tidak ada lagi Vader efek yang dimiliki, sedangkan Skylar dengan sangat cepat, dengan sangat instan melahap seluruh Lord di arah top lane. Aura Fire mendapatkan Lord tapi Aura Fire belum bisa mengejar dari segi gold. Lim. Wah ini sebenarnya ya defense yang dari RRQ lakukan tadi itu terbilang bagus juga. Tapi entah kenapa using Lord dari Auranya juga masih belum maksimal. Yang pertama dia nggak 3 lane. Terus untuk pemilihan siapa yang ngisi di laning yang ada Lordnya. Menurut gue masih desainnya kurang tepat dari segi hero power ya. Oke, tapi lihat Albert dengan damage yang diberikan terlalu banyak. Tapi Bloodihan telah dikeluarkan, ini dia. Bloodihan yang sengaja dikeluarkan bersama dengan Watchers. Tapi no follow damage yang dimiliki dari tim RRQ membuat tim Aura masih bertahan. Tidak ada sama sekali follow up dan bahkan pertukaran damage yang tidak cukup adil kalau bisa aku lihat. Dan akhirnya tidak dapetin satupun inner turret dari Aura ya. Sementara ketika tadi Lordnya didapetin sama Aura dan Kabuki ada sedikit misplay jadi tumbang, RRQ dapat satu loh di bagian bottom lane. Dan ini malah keuntungannya malah ke arah RRQ. Yang dapat Lord Aura tetap yang untung RRQ. Iya. Dengan using yang gak bagus dan semakin late game, oke, Cloud semakin dahsyat, Parsia semakin enak. Tapi jangan lupakan Albert yang udah dapetin power spike dari itemnya bisa langsung numbangin Cloud ataupun ke arah Parsia secara mudah. Instant pick off. Yes, double jab. Double jab. Ya kan kita bakal lihat para pemain dari tim Aura mereka memberikan EXP lane-nya bersama dengan tim RRQ. Tapi Lemon melihat posisi dari seorang Facehager di garis depan. Lemon benar-benar membuat seorang Facehager ini ketakutan. Tapi Rainbow di depan sana memancing keributan. Arnuka berhasil, Lemon mencoba mendapatkan Fluffy dan ternyata masih berhasil hidup. Udah ada informasi diberikan, tidak ada ultimate dari Lemon. Rainbow di garis depan, Flicker digunakan untuk defensif. Permain dari tim Aura Fire, Chai Mustang. Ironwood yang sangat luar biasa manis dan Bloodihan-nya kali ini ternyata belum maksimal. Sedangkan dari seorang Chai Sakratul Maut, Chai mundur ke arah belakang. Sprint bakal digunakan, double kill from Skylar. Membuat para pemain dari tim Aura gak bisa masuk lebih dalam lagi. Kayaknya udah harus pilih-pilih target sih untuk sekarang. Udah nggak bisa lagi nih ngebuang Bloodihan ke arah Finn, apalagi dengan follow up damage yang nggak pas tadi ya, timingnya kurang. Kelihatannya kayak belum siap gitu sih. Tadi dari Caitnya masih lumayan jauh, terus dari Parsia nggak mungkin buka fitur strike dan
Lord yang di setup sama RRQ. Lagi-lagi Kabuki mungkin saja untuk melakukan steal, tapi Lemon udah ngezoning di bagian depan. Tapi bukan hanya itu, Lemon melakukan zoning out, tapi yang lebih mahal adalah Lemon berhasil Cait down. ngebuat Cait take down. Itu lebih mahal, tidak ada power dari Blazing Duet. Bahkan Kabuki di zoning out, Lemon masih mau lebih. Di sisi sebaliknya Kabuki take down bersama dengan seorang Cait. Dua hilang di saat Lord diamankan oleh tim RRQ. Ini bencana untuk tim Aura Fire. Wah, lagi-lagi dominasi dari early selalu dipegang oleh Aura Fire. Namun kenapa setiap mid game masuk dari mid ke late gamenya terlihat sangat berantakan. Bener kan? Dan bener-bener nggak bisa ngelakuin apa-apa. Early-nya tuh kuat banget. Tapi mid to late game-nya itu berat banget. Sedangkan Federation udah dikeluarkan loh, Lim. Wah, Lordnya masih jalan ke Lordnya atas. masih jalan. Dibalas dengan satu Mariner Rapati. Ini mencoba untuk mendapatkan satu buat turret dari Toblen. Aura Fire. Mereka tidak memiliki Fluffy. power of high ground. Fluffy harus sudah mulai sabar. Sedangkan dari seorang Albert sama dari seorang Skylar. Mendorong dua wave secara bersamaan di dua lane yang berbeda. Aura Fire, mereka harus sabar. Kabuki nggak boleh masuk lebih dalam lagi. Lihat damage yang diberikan dari seorang Skylar dengan damage dari Rennernya. Cukup sakit. Base turret aja udah paling mahal. Ini udah cukup dia dapatkan. Udah nggak bisa lagi dari tim RRQ untuk masuk lebih dalam. Dan Aura mungkin Facehager udah mulai harus siapin Federation Strike-nya khusus di momen-momen tertentu. Kenapa? Biarkan Caitnya yang melakukan clear minion. Iya, ataupun poking damage bagian depan nggak boleh buang Veteran Strike sih. Dan ya satu tadi itu targeting. Kayaknya Vin udah nggak boleh nih untuk dimakan pakai Bloodihan. Karena damage-nya pun nggak cukup bang. Nah, udah nggak kuat. Iya, udah bener-bener kuat banget dan akhirnya selalu dibalikin. Apalagi udah ada punya Immortal dari Vin. Ini bikin mereka udah nggak boleh lagi nih maju ke depan. Dari emblemnya pun ada penetrasi. Oke, tapi bahkan Vin emang sengaja. Dia ini seperti kata Bung Lim. Dia akan setidaknya, walaupun dia tumbang, gua mau nuker dengan 5 ultimate kalau bisa. Benar, yang paling penting Bloodihan-nya sih. Itu yang paling pengen di-trigger ya. Tapi kalau kita lihat di item ketiga ternyata memaksa untuk bikinnya Immortal. Dan ini source magical damage bisa masuk ke arah Finn. Oke, dengan tapi gampang. lihat sebentar lagi akan ada flanking dari seorang Finn. Sekarang di garis depan dan Wajar. Wajar! Bersama dengan seorang Skala, surprise attack! Dikeluarkan begitu saja. Cahaya Sakratal Maut menuju ke arah belakang. Lemon mencoba untuk mengejar. Rainbow is coming up bersama dengan seorang Albert Kabuki. Akan di-take down di depan sana. Champion dikeluarkan. Membuat Kabuki terperangkap di dalam zona nyaman. Fluffy, flicker for defensive. Para pemain dari tim RRQ. Mereka coba untuk mendorong di arah tengah. Cait, what are you doing? Harus mundur ke arah belakang. Dia nggak bisa ngapa-ngapain karena udah nggak ada lagi Blazing Duet. Buset, Dan ternyata dua hit. fucking damage 2 hit from Chaiter take down. Fluffy seorang diri, wipe out. Raja dari skala Raja berhasil mengamankan 2 poin tanpa balas. Wah, RRQ kali ini mau gila dengan sama ya comeback juga.